Oke teman-teman, eh, kalian pasti dengar sering dengar berita kayak ini. Di atas. Nah, Nah, mungkin kalian agak bingung dengan beritanya karena bahasa yang terlalu berat, tapi tenang aja. Jadi kami berdua akan jelaskan secara lengkap tentang kebijakan yang ada di berita ini dan efeknya terhadap ekonomi yang ada di berita ini. Oke, langsung aja kita teruskan. 200 triliun. Nah ini dok, kita bicara 200 triliun ya. 200 triliun itu uang yang banyak ya, atau uang yang segunung kata orang-orang. Tapi sebenarnya itu duit sebanyak itu buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Pasti belum tahu. Bukan dikorupsi ya, bukan. Dan kenapa pemerintah yakin banget ekonomi kita bakal ngebut di tahun depan? Tenang, nanti kita akan kupas tuntas di sini dengan gaya santai tapi nyambung dengan teori ekonomi. Yuk kita gas langsung. Jadi begini teman-teman, pemerintah lewat Menteri Keuangan yaitu Pak Purbaya yang baru-baru ini dilantik ya, itu optimis banget kalau ekonomi kita bakal tumbuh meningkat dan lebih bahkan dari 5,5% di akhir tahun 2025. Berarti tahun ini, tahun depan berarti kita sudah naik ya ekonominya. Kenapa bisa begitu pede sih beliau? Karena katanya pemerintah sudah siapin modal yaitu tadi 200 triliun buat dimasukin ke bank-bank seperti bank milik negara yaitu Bank BRI, Bank BRI atau Bank Mandiri atau bank-bank lainnya yang milik negara lah. Tujuannya buat apa? Biar bank punya bensin lebih banyak, alias likuiditas yang longgar. Kalau bank punya duit lebih, mereka bisa kasih kredit yang lebih besar ke masyarakat dan pelaku usaha. Nah, dari situ duit bakal muter. Kalau orang pinjam buat buka usaha, usaha tumbuh. Serap tenaga kerja, orang dapat penghasilan, orang belanja. Nah, kemudian konsumsi naik, ekonomi pun ngebut kayak motor diisi bensin langsung terus. Nah, dari situ kita nah, kira-kira kayak rantai reaksi domino gitu, tapi versi ekonomi. Sekarang kita bahas efeknya lagi. Efek dari uang 200 triliun sebenarnya itu benar disalurkan, bisa jadi astagfirullahaladzim. Mana lagi ben? Nah, sekarang itu ya, dan nanti dipotong. Nah, sekarang kita bahas efeknya. Kalau duit 200 triliun ini benaran disalurkan, itu bisa jadi stimulus ekonomi yang gede banget atau besar. Purbaya bilang konsumsi masyarakat mulai membaik dan kontribusinya terhadap PDB udah sekitar 75%. Artinya masyarakat udah mulai berani nih belanja lagi, entah buat kebutuhan sehari-hari, hiburan, atau investasi kecil-kecilan dulu ya. Nah, ini cocok banget sama teori Keynes yang bilang kalau konsumsi naik, permintaan naik. Akhirnya produksi juga meningkat dan itu semakin bikin pertumbuhan ekonomi menaik atau menanjak. Tapi bukan cuma konsumsi ya, kalau kredit di dunia usaha meningkat, sektor produktif juga bisa tumbuh seperti apa? UMKM bisa ekspansi, industri bisa tambah kapasitas produksi dan tenaga kerja baru bisa terserap. Jadi efek dari 200 triliun itu bukan cuma buat masyarakat belanja, tapi juga buat dorong investasi dan produksi masyarakat. Purbaya bilang dampak dari stimulus ini mungkin tidak akan dirasakan di kuartal 3 tahun 2025, tapi diharapkan bisa dirasakan di kuartal 4 tahun 2025, dan diharapkan juga ini menjadi momen kebangkitan. Jadi
Pak Purbaya ini sangat optimis, bahkan bilang pertemuan itu bisa mencapai 5,67%. Nah, angka ini nih diprediksi lebih tinggi oleh Bank Dunia dan juga IMF yang biasanya agak pesimis nih terhadap ekonomi negara yang berkembang. Jadi intinya pemerintah itu yakin kombinasi dari indeksi dana, konsumsi yang pulih, kemudian ditambah kredit yang produktif, bisa bikin ekonomi kita ngebut lagi tentunya. Nah, kalau semua berjalan mulus, Indonesia bisa masuk fase rebound kuat, di mana ekonomi itu tumbuh stabil di atas 5% dalam jangka menengah. Tapi tentunya dalam ekonomi nggak ada yang semulus itu. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah duit persetujuan itu beneran nyampai ke sektor produktif atau cuma parkir nih di bank-bank tanpa disalurkan lagi? Nah, kalau dana ini nggak disalurkan secara cepat, tentunya efeknya ke ekonomi malah bisa melambat sekali. Dan ini sering terjadi di lapangan. Kebijakan ini udah keren-kerennya tertulis di atas kertas, tetapi dalam merealisasikannya malah butuh waktu yang sangat lama. Belum lagi ada faktor eksternal yang mempengaruhi, yaitu seperti ekonomi global yang masih goyah, kemudian harga komoditasnya yang naik turun, lalu ada perang dan ketegangan di beberapa kawasan. Lalu ada juga nih potensi inflasi yang bisa ganggu daya beli masyarakat. Nah, kalau faktor ini muncul bersamaan, ini bisa mengganggu dan membuat pertumbuhan kita tidak mencapai target 5,5% tadi. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kebijakan dari uang 200 triliun ini mirip sama stimulus fiskal bergaya Keynesian, yaitu pemerintah nyuntik uang ke sistem ekonomi biar bisa putar roda ekonomi. Nah, tapi ada yang perlu kita ingat, efek kebijakan fiskal itu nggak instan atau nggak mudah ya. Biasanya butuh waktu beberapa bulan, bahkan kuartal sebelum hasilnya kelihatan. Kalau kita lihat dari sisi teori ekonomi, kebijakan dari uang 200 triliun ini mirip sama apa ya? Ini stimulus fiskal bergaya Keynesian. Pemerintah itu nyuntik uang ke sistem ekonomi biar roda ekonomi itu berputar lagi. Tapi ada yang perlu kita ingat, bahwa kebijakan ini nggak mudah atau nggak instan efeknya ini. Biasanya butuh waktu beberapa bulan, bahkan kuartal sebelum hasilnya kelihatan. Makanya Pak Purbaya bilang efeknya mungkin baru terasa di kuartal 4. Kebijakan kayak gini ibarat ngegas mobil gede. Nah, itu awalnya berat, tapi begitu jalan bisa melaju kencang kalau mesinnya bagus atau sehat. Jadi simpulnya begini nih. Nah, pemerintah lewat Purbaya nih optimis banget kalau ekonomi Indonesia bakal tumbuh di atas 5,5% di akhir 2025. Berarti di awal tahun depan kita sudah naik ekonomi. Kuncinya itu ada di apa? Di uang 200 triliun yang ditaruh di bank untuk mendorong kredit dan konsumsi masyarakat. Kalau kebijakan ini sukses, ekonomi bisa tumbuh kuat, lapangan kerja bertambah, dan daya beli masyarakat meningkat. Tapi kalau penyalurannya lambat atau nggak tepat, bisa jadi hasilnya nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi kita. Intinya ini langkah besar yang berani, tapi tetap harus diiringi pengawasan dan implementasi yang cepat. Nah, menurut kalian gimana? Uang 200 triliun ini kita apain? Beneran bisa bikin ekonomi tumbuh nggak di atas 5,5% di tahun depan? Tulis dong pendapat kalian mengenai uang 200 triliun di kolom komentar. Oke, jangan lupa